Iya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya langsung ke Bang Saur ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet, berarti bahwa ini memang diperlukan Densus ini karena ini akan lebih, kalau yang sekarang itu memang sudah ada Direktorat Korupsi, tapi ini kalau Densus ini akan lebih komprehensif dan holistik. Nah itu dia, sayang Pak Tito nggak hadir di sini kan, cuman Pak Slamet menyebutkan holistik dan komprehensif, cuman parameternya apa? Kalau kita mengukur cara bekerjanya hukum, katakanlah kalau dalam konteks penyidikan itu kan terukur, nangkap orang juga terukur, nggak ada tiba-tiba kayak sesuatu yang imajinatif gitu loh. Nah bayangan saya tadinya kalau kita pendekatannya holistik komprehensif adalah kenapa Direktorat Tipikor ini kemudian dikumpul seluruh Indonesia, kemudian audit mapping, what is the problem, kenapa tidak bisa bekerja dengan maksimal, kemudian kalau kurang, kenapa nggak ditambahin? Karena toh juga mereka itu adalah berfungsi tiga fungsi kepolisian, yaitu adalah penegak hukum, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban, melayani dan melindungi masyarakat. Ini tiga tugas ini udah sangat luar biasa loh. Menjaga perbatasan kita, kemudian keamanan dan ketertiban kita. Sekarang kita mau pemilu, dan ini pekerjaan besar kita. Nah, oleh karenanya menurut saya adalah kalau pendekatan yang tadi dibilang Pak Yasin, kalau di holistik, kan harus pendekatannya perubahan. Sudah dijelaskan oleh Pak Slamet, karena kalau polisi kan bisa sampai ke polsek, seperti itu. Kalau KPK mungkin tidak ya. Nah itu dia kan, sekarang kan kita sudah punya, mereka sudah punya, polisi ini sudah punya namanya Direktorat Tipikor. Ini hanya di empowering. Kemudian coba kumpulin, diholistikin. Kalau dia nggak bertobat, suruh bertobat gitu kan. Nah, kan holistik pendekatannya. Ya, komprehensif kan? Jadi melanjutkan Bang Saur tadi, jangan sampai kemudian seolah-olah semua solusi itu dijawab dengan institusionalisasi. Jadi seolah-olah kalau sudah ada institusionalisasi ini akan tuntas gitu. Jawaban dari masalah-masalah itu yang keliru. Kenapa? Karena kita tidak memperbaiki substansi masalahnya. Oleh sebab itu kan berulang kali tadi saya sampaikan ya, perkuat nih direktorat yang memang mengurusi Tipikor itu sampai ke bawah loh Mbak, sampai ke bawah, dan itu bisa diperkuat terus menerus ya, kapasitasnya, integritasnya segala macam. Ini kan sekarang tugas polisi banyak sekali loh, mulai dari administrasi sampai tindak kriminal lainnya, sampai jagain pilpres, jagain pilkada, itu semua tugas polisi. Bayangkan ketika ada demo besar di Jakarta, tambah 3.000 kan dari kepolisian juga. Artinya banyak tugas-tugas yang lain kemudian itu ditinggalkan. Anda bayangkan misalnya polisi itu sekarang itu ngurusin administrasi juga, itu bikin SIM, itu polisi-polisi juga. Jadi ini, semua gitu. Ini mungkin Bang Sama direspon dari pertanyaan Bang Dhanil ya. Sebenarnya apakah Anda tadi mengatakan korupsi ini sudah extraordinary crime dan lain sebagainya. Nah, lantas apakah jawabannya adalah dengan membentuk Densus begitu? Apa dicari dulu substansi permasalahannya apa, mengingat sudah ada lembaga-lembaga serupa tapi tidak berhasil begitu untuk mencegah. Nah, apa tidak perlu dicari substansi masalahnya dulu daripada menjawabnya langsung dengan membentuk lembaga baru? Pembentukan Densus ini kan menjawab tantangan saat ini dan masa mendatang. Kebutuhan hukum kemudian diekspresikan oleh polisi. Mengapa yang dulu itu Direktorat Tipikor tidak bisa menjawab tantangan itu gitu loh Pak? Maksudnya gimana? Kan ini katanya Densus ini untuk menjawab tantangan zaman. Nah, kenapa yang Direktorat Tipikor ini tidak bisa menjawab tantangan itu sehingga perlu bentuk Densus begitu Pak? Direktorat Tipikor sudah melaksanakan tantangan itu, sudah melaksanakan. Memang publikasinya yang tidak begitu marak, tidak seperti yang lain itu kan. Direktorat Tipikor bekerja efektif dan efisien. Ya kalau begitu itu aja Pak yang diperkuat. Misalnya saya banyak dapat keluhan teman-teman polisi, misal Mas, kami Direktorat Tipikor ini misalnya di satu Polda atau di satu apa itu cuma orangnya 4-3 orang. Gimana kami menuntaskan kasus korupsi? Kan banyak keluhan begitu Pak saya dengar. Nah, maka solusi yang baiknya itu sebenarnya adalah bisa rekrut baru untuk memperkuat direktorat ini, dan mereka-mereka yang punya kapasitas tadinya kemudian udah di integritasnya sudah teruji misalnya di KPK, itu ditarikin aja semuanya supaya kemudian bisa memperkuat direktorat itu. Bagaimana gitu. Pak Slamet? Saya tambahkan sedikit sebelum Pak Slamet. Mungkin ini kepangkatannya kalau sekarang itu kan bintang 1 ya Pak ya. Dia untuk direktur. Iya betul. Nah mungkin ditingkatin dia bintang 2. Jadi sama bayangan Pak Tito juga kan bintang 2. Nah kalau kemudian Kabaris-Krim itu bintang 3 tapi ditingkatin dia 1 level. Kalau memang itu yang kita bilang sudah punya lembaga,
kemudian juga sudah punya jaringan di mana-mana. Kalau misalnya hentikan seperti Dhanil mengatakan dari segi, kan polisi ini memang sipil, tapi fakta memang kulturalnya ini kan militeristik. Artinya ini juga sesuatu transformasi dari waktu kita pisah dari ABRI ke TNI. Tetapi memang kultur di kepolisian itu sifat militeristik itu belum bisa kita tinggalkan. Nah, tingkatin pangkatnya Pak, menurut saya Pak. Kalau sekarang itu direkturnya adalah bintang 1, Bareskrim gitu lah. Bila perlu setingkat Bareskrim bintang 3. Nah, wah, itu keren. Memang dalam kajian akademiknya itu dipimpin oleh yang bintang 2. Di bintang 2. Dalam kajian akademiknya memang dipimpin oleh. Nggak, maksudnya kenapa bintang 2 itu nggak ditaruh di direktorat itu aja Pak. Atau begini aja deh pertanyaannya, apa bedanya sih Densus dengan Direktorat Tipikor ini? Kan hanya namanya saja ya Pak, atau apa bedanya? Kan ya tadi itu seperti Bang Saul tadi yang merefer bahwa komprehensif dan holistik tadi itu adalah konsep atau ide yang strategis dalam rangka menjawab tantangan lingkungan yang strategis. Iya, bahwa menangani soal korupsi tidak boleh biasa-biasa saja. Kalau misalnya memang ada masukan seperti itu, mungkin ini akan menjadi bagian dari kajian akademik. Masukannya apa? Mungkin memperkuat Direktorat 4 yang sudah ada, Tipikor yang sudah ada ditingkatkan. Baik. Tapi kita lihat nanti bagaimana. Yang jelas ini adalah konsep strategis. Memang ide itu baik begitu ya, jika niatannya memang untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi. Baik dan tidaknya itu diukur oleh kajian tadi, kajian publik betul. Yang akan declare kepada publik merespon istilahnya rekomendasi atau kritikan dari tapi publik. ini di tengah anggaran yang defisit, kemudian daya beli yang turun, anggaran 2,6 triliun ini tentu sangat menyentuh hati begitu ya, karena tentu dibayar kalau untuk kepentingan negara pajak gitu. loh ya. Tapi kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.